Diceritakan, Rahwana berada di Rawakumbala yang mana ia sedang bercinta dengan sang istri, yang merupakan adalah siluman dari buaya yang bermaksud untuk meminta bantuan, karena sang Ramawijaya menyerang kota Alengkadirja, hingga sang Prabu Raja Rahwana ingin mengerahkan akan kaum buaya serta ia terlebih dahulu mengirimkan anaknya yang bernama Sraba Buta Putra Rahwana. Ia pun menyanggupinya dan ia pun ingin berbakti kepada sang ayahandanya. Sesampainya di sana sang Sraba Putra Rahwana menyerang akan Pangeran Ayodhya itu untungnya Anoman Sangkara menyelamatkannya hingga ia berterima kasih kepada Anoman, dan Sugriwa juga mendapati bahwa sang Sraba adalah penyebab semuanya, hingga ia mengira Srabalah yang menyebabkan akan sang Ramawijaya celaka. Panggilkan Pangeran Sraba Buta. Baik, Gusti. Sudah lama aku tidak ketemu anakku si Sraba. Kanda Maharaja terlalu sibuk dengan istri-istri yang lain, hingga melupakan hamba. Jangan bicara begitu, Dewi. Di antara istri-istriku, kamulah yang paling open kepadaku. Kamulah yang selalu ingat apa saja kegemaranku. Masalahnya... Saya dengar Kanda Maharaja sedang gandrung dengan istri pangeran dari Ayodhya yang sangat cantik. Dia itu sangat tergila-gila kepadaku, kepada harta dan kekuasaanku. Kemudian melarikan diri ke Alengkadirja. Itu yang menyebabkan suaminya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu Alengkadirja. Bunda? Bunda memanggil hamba? Ayahmu kamu kangen sekali padamu, Sraba. Beliau menawarkan tugas mulia untukmu. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Maharaja? Inilah kebahagiaan yang tidak dimiliki semua ayah. Seluruh anakku selalu bersemangat dan sangat bangga menerima tugas dariku. Kamu putra Rahwana sejati, Sraba. Sesampainya di sana sang Sraba, buaya yang ditaklukkan oleh Anoman, yang mana ia sedang beristirahat, namun, ia belum mengetahui akan hal yang terjadi sebenarnya. Ia pun sangat-sangat marah kepada Kabisraba, dan mengira ia tidak mau bekerja namun, ia hanya istirahat semata. Ia terus-menerus untuk menghajar akan sang Kabisraba, sehingga babak belur dihajar dan diseret langsung ke tempat Prabu Pancawati itu, dan Ramawijaya menjelaskan, ia salah menangkap akan sasaran padahal itu adalah putra Rahwana, yang bernama Sraba Buta, hingga pada akhirnya, Sugriwa malu, dan semuanya tertawa, dan lagi sang Kabisraba akan menghadapi putra Rahwana tersebut hingga pada akhirnya, sang Sraba Buta dengan mudahnya melawan akan sang Kabisraba, kemudian disusul oleh Anggada yang mana ia juga kalah dalam pertempuran tersebut, hingga Anoman pun menghadapinya dan ternyata kesaktian Anoman memang benar besar adanya ia dapat mengalahkan Pangeran Buaya tersebut. Dan dia hampir membunuh saya dan Dinda Laksmana. Ya, betul. Makhluk apa lagi yang menyerang Gusti Rama, Anoman? Kalau tidak salah, dia menyebut namanya Sraba. Ya, Sraba. Sraba. Oh, Sugriwa! Paman!
Seraba! Ampun Gusti Sugriwa, badan saya agak meriang sedikit Gusti. Ampun Gusti, baru sebentar saya istirahat. Sungguh, kalau tidak meriang badan saya Gusti, saya selalu bekerja Gusti. Tidak usah pura-pura kau Kapis Seraba. Dasar pengkhianat kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Seraba. Ampun Gusti Sugriwa, saya tidak melakukan apa-apa. Rupanya, Kanda Rahwana sengaja mengerahkan putra-putranya untuk menghancurkan seluruh kekuatan Pancawati ketika kita masih di tengah lautan. Siasat yang sangat cerdik. Iya, Dia berusaha menyerang pasukan kita dalam arena perang yang begitu sempit dan sangat terbatas. lihat Gusti, saya berhasil menangkap pengkhianat ini. Silahkan Gusti menghukum dengan tangan Gusti sendiri. Ampun Gusti, saya tidak melakukan apa-apa. Bohong kamu. Paman Sugriwa, kenapa menangkap Kapis Seraba? Paman Sugriwa salah paham. Yang menyerang Gusti Prabu itu bukan Kapis Seraba, tapi Seraba Buta, putra Kanda Rahwana dari Dewi Bangawati, putri seorang raja buaya Banggalaya dari Kedaton Rawakumbala yang berada di sekitar rawa-rawa di daratan Alengkadirja. Maafkan kekeliruan saya, Kapis Seraba. Iya, Gusti. Tidak sakit kan? Tidak. Lagi pula saya memukulnya tidak terlalu keras. Di dalam kedaton sang ibu melihat akan anaknya itu dikalahkan oleh sang Anoman hingga ia mengerahkan akan seluruh bala tentaranya yang ada di Selat Selong, hingga ia pun sang ratu buaya itu merasakan kehilangan akan anaknya tersebut. Sang ibundanya menyerang hendak dan Anoman pun diperintahkan untuk menghancurkan Rawakumbala, yang mana di situ adalah tempat tinggalnya, sedangkan sang ratu buaya dipanah oleh sang Ramawijaya. Ia pun merasa ia harus mundur dari pertempuran, dan sang Anoman pun juga menghancurkan akan Rawakumbala, yang mana ia telah membunuh akan seluruh rakyat Rawakumbala, dan Nyi Ratu juga melaporkan apa yang telah ia lihat di Rawakumbala. Paman, saya dikejar Seraba Buta. Kamu yang sangat kuat, Anoman.
ajar! Monyet-monyet itu membunuh anakku! Kumpulkan seluruh wadia bala buaya. Hancurkan tambak yang membelah Selat Selong. Baik, Gusti Ratu. Hancurkan semua tambak dan bunuh pasukan Rama. Hiya! Huh! Huh! Ada apa ini? Pasti Ratanawati mengerahkan pasukan. Melihat putranya telah tewas. Dia memiliki ribuan rakyat buaya, Gusti. Dinda, ambilkan panah saktiku. Baik, Kanda. Ayo, cepat. Cepat. Saya yakin kamu sanggup menghentikan serangan dari rakyat Rawa Kumbala. Kamu terbanglah ke daratan Alengka. Di sana ada rawa. Timbunlah rawa itu untuk menghancurkan negeri Rawa Kumbala. Baik. Terima kasih. Pasti daerah ini yang dimaksud Gusti Wibisana. Ya. Selamatkan diri kalian masing-masing! Cepat! Kanda Maharaja!
kematian, seraba buta. Baik, Gusti. Iya. Iya. Kita serang dari arah sini. Gusti, bagaimana tugasmu, Anoman? Rawa itu sudah hamba ratakan dengan tanah, Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi, Gusti Prabu. Baik. Begitu bagian-bagian yang rusak sudah diperbaiki. Kerahkan semua pasukan untuk menyeberang dengan semua perlengkapan. Anggada dan Anoman, serta semua Ponggawa harus menjadi pasukan pembuka jalan. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan seluruh pimpinan. Saya mohon pamit. Anoman, ikut aku. Mohon pamit, Gusti. Hup. Istriku juga mati. Seluruh kedaton hancur, tertimbun bebatuan gunung. Hamba mau menolong Gusti Ratu yang tertimbun. Di Kedaton Alengkadirja, pasukannya melaporkan bahwa Nyi Ratu dan rakyatnya juga terbantai. Marahlah Rahwana kepada Ramawijaya. Di sisi lain suami Sang Sarpakenaka datang dan melaporkan akan kejadian di negeri-negeri seberang hingga, dan ia pun dibunuh dan adiknya Sarpakenaka termakan omongannya. Gusti, bagaimana laporan? Benar-benar luar biasa, Gusti. Ribuan monyet bekerja siang dan malam. Mereka membuat tambak membelah selat Selong. Hamba pun malih rupa menjadi monyet untuk mengawasi Sri Rama dan para petinggi negeri Pancawati. Oh ya, Gusti, hamba... Jangan sebut lagi nama pengkhianat itu. Apa Resi Subali dari Gua Kiskenda ada di antara mereka? Tidak ada, Gusti. Monyet-monyet itu menyebut Sugriwa sebagai rajanya, sedangkan Sri Rama dipanggil Prabu. Rupanya berita terbunuhnya Kanda Subali itu benar. Dan pasti Ramawijaya yang berhasil membunuhnya. Kemudian memberikan kekuasaan Gua Kiskenda kepada Sugriwa. Dengan begitu, Sugriwa merasa berhutang budi kepada Rama. Dan sebagai balas budinya, seluruh rakyat Gua Kiskenda membantu Rama. Teruskan laporan. Kemudian hamba ditangkap Anoman, monyet putih yang pernah bikin geger Alengkadirja, Maharaja. Hamba ditangkap, mulut hamba mau dirobek, Maharaja. Anoman! Terus, untung Sri Rama seorang yang bijak. Dia melarang Anoman. Hamba dibebaskan. Lalu hamba diberi hadiah, Gusti. Bagus sekali, Gusti. Itu kata Dewa. Coba kulihat. Sebagai penghargaan atas keberanian dan kecerdikanmu menjadi mata-mata, aku berkenan untuk menyelipkan keris ini di pinggangmu. Bangkitlah. Dan bilahnya pun sangat indah. Iya, Hadap sana, kata Dewa. Karena Maharaja tega melakukan ini. Dia suamiku, adikku sendiri. Sarpakenaka, seorang penyusup yang telah mendapat hadiah dari musuhnya. Berarti dia telah menjual berita tentang rahasia negerinya. Dan hukuman untuk seorang pengkhianat adalah kematian. Raka,
Aku tidak serong, Sarpa. Sumpah. Aku tetap setia padamu. Istriku. Aku bersumpah akan kuhancur leburkan seluruh tentara Pancawati. Akan kuhisap darah Sri Rama dan Anoman karena mereka yang menyebabkan suamiku terbunuh.